Saya juga belum pernah ke sini. Tapi ini dari belakang rumah cuma 500 meter. Ternyata belakang rumah menyimpan udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mencoba mengeksplorasi alam pedesaan, terkadang kita harus menyepi, menikmati alam yang Allah ciptakan begitu indah, menjauhi kebisingan dan keramaian kota yang memaksa kita untuk berkompetisi secara keras. Teman-teman semuanya, waktu di pondok dulu, ada kisah yang sering juga saya rasakan, yang biasanya orang mengatakan the power of kepepet. Bagaimana mengeluarkan potensi, bagaimana potensi itu keluar karena keterpaksaan. Kadang orang masuk ke pondok pesantren itu awalnya terpaksa, tapi keterpaksaan itulah kemudian yang membentuk kita untuk mengeluarkan semua energi. Orang yang tidak bakat berlari, namun ketika di belakangnya diletakkan seekor anjing galak, maka potensinya untuk berlari kencang tereksplorasi dengan maksimal. Bahkan parit yang dalam waktu normal tidak bisa dilompati, bisa dilompati. Dan terkadang hidup ini perlu untuk memaksimalkan potensi diri dengan masuk ke tempat-tempat zona tidak nyaman, dengan masuk ke arena yang bukan arena kita, sehingga potensi yang kita miliki menjadi terbakar dan termanfaatkan. Bukankah emas, bukankah pedang harus melalui proses yang panjang sampai dia menjadi pedang? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia agar keluar potensi yang dia miliki. Bagaimana kisahnya? Kisahnya berawal dari seorang raja yang ingin mencari putra mahkota, yang ingin mencari menantu yang kelak akan mewarisi kerajaannya. Dia hanya memiliki seorang putri, maka dia butuh seorang menantu yang akan bersama dengan putrinya mewarisi kerajaan yang besar. Namun dia membutuhkan seorang pria yang luar biasa, membutuhkan seorang pengganti yang keberaniannya telah teruji, kecakapannya telah teruji. Kemudian sang raja mengumumkan kepada seluruh rakyatnya kepada seluruh rakyatnya yang masih muda, yang siap untuk menikah, agar berkumpul di kerajaannya. Woro-woro, flat-flat telah disebar di sudut-sudut kota, di sudut-sudut desa, sampai kemudian berkumpullah ratusan pemuda-pemuda di kerajaan sang raja.
Di ruangan di tempat yang luas, sang raja membangun singgasana megahnya, di mana ia duduk dengan permaisuri dan putri satu-satunya yang cantik dan anggun. Di depan singgasana kerajaan dibangun kolam yang cukup luas dan besar, yang dimana di tengah-tengah kolam telah dilepas buaya-buaya lapar, buaya-buaya yang ganas, puluhan buaya. Di pinggir-pinggir kolam kemudian dibuatkan jamuan makan, gazebo-gazebo, tempat-tempat duduk berkumpul untuk di mana para pemuda yang datang ke kerajaan bisa duduk menikmati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh sang raja. Ketika dirasa waktu pengumuman telah cukup, sang raja berdiri dengan gagahnya dan mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Wahai para pemuda, wahai rakyatku, hari ini aku mencarikan suami bagi putriku. Maka kalian semuanya berhak untuk mengikuti sayembara yang saya akan berikan setelah ini. Yang beruntung, maka dia akan menikahi putriku sekaligus menjadi pewaris tahta kerajaanku." Apa itu? Di tengah kolam ini ada puluhan buaya. Maka yang berhak untuk menikahi putriku adalah yang mampu melewati kolam dari ujung sebelah sana sampai ke bawah tahta singgasanaku. Dia mampu menyeberanginya dengan selamat, maka dia yang berhak. Silahkan perlombaan dimulai. Ketika itu suasana menjadi tiba-tiba hening. Tidak ada satupun pemuda yang berani untuk melompat ke kolam dan berenang untuk mencapai singgasana kerajaan. Tiba-tiba di ujung paling jauh terdengar suara ceburan orang yang lompat ke dalam kolam. Semua mata tertuju, semua mulut terperangah menyaksikan seorang pemuda telah masuk dalam kolam berenang zigzag, menyelam, kemudian muncul di permukaan, menyelam kembali, zigzag ke kiri, zigzag ke kanan, menghindari buaya, tangan tergores oleh cakaran buaya, wajah terluka, kaki tergores. Begitu terus berenang untuk mencapai tempat. Begitu terus menerus sampai kemudian dia capai tempat di bawah singgasana kerajaan. Sorak-sorak dan tepuh gemuruh memenuhi pertemuan itu. Dengan tersenyum sang raja kemudian menunjuk pemuda itu untuk maju dan naik ke atas panggung singgasana kerajaan. Kemudian beliau mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, "Wahai rakyatku, saksikanlah bahwa hari ini kerajaan ini telah memiliki pewaris kerajaan yang akan menikahi putriku." Namun sang pemuda kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, "Wahai sang raja, sebelum saya memenuhi apa yang menjadi keinginanmu, izinkan saya meminta satu hal." Sang raja kemudian mempersilahkan, "Silahkan, apa yang kau minta?" Ia kemudian mengajukan pertanyaan, "Wahai sang raja, saya ingin tahu siapa tadi yang mendorong saya masuk ke dalam kolam?" Pertanyaan yang membuat satu pertemuan tertawa. Ternyata sang pemuda masuk ke dalam kolam bukan karena keinginannya, tapi ada orang yang mendorongnya. Masuklah dia dalam kolam dalam keadaan terpaksa. Namun ketika dia telah masuk ke dalam
kolam yang berisi buaya, seluruh kemampuan dan potensinya keluar, dan jadilah dia pemenang. Terkadang potensi yang kita miliki harus dimunculkan dengan menceburkan diri kepada di suasana dan tempat yang jauh dari zona nyaman. Jika Allah menguji kita hari ini dengan sekeras-kerasnya, bisa jadi Allah mempersiapkan kita untuk menjadi pemenang itu. Maka terima semua tempaan, ujian, karena tidak ada. Maka terima semua tempaan dan ujian itu dengan meyakini bahwa ini hanyalah skenario yang Allah inginkan agar kita menjadi orang yang luar biasa. Maka jika hari ini hidup kita biasa-biasa saja, maka kita mungkin harus merenung mengapa itu terjadi pada diri kita. Karena kupu-kupu indah setelah melalui proses yang panjang. Mutiara indah setelah melalui perjalanan yang panjang. Berdarah-darah, menangis, tersungkur, terjatuh. Itu adalah proses yang harus dilalui untuk mencapai sebuah impian. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.